Halo pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya malam ini kami bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dengan harapan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV. Ini dia, Merah Putih. Ya, baik pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk membahas sebuah topik yang menarik. Sayang Anda lewatkan karena besok timnas Garuda kita akan berhadapan dengan timnas dari China atau Tiongkok. Seperti apa hitung-hitungan di lapangan hijau karena bola itu bundar. Analisanya tentu juga akan menarik kalau kita diskusikan malam hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi. Silakan saksikan program Merah Putih di Nusantara TV. Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di channel YouTube official Nusantara TV. Silakan boleh like, share, subscribe. Jangan lupa Anda bisa berikan pertanyaan atau komentar terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk bertemu dengan narasumber yang menjadi panelis kita dalam Merah Putih edisi malam ini. Tentu wajah-wajah mereka sudah tidak asing lagi, khususnya bagi Anda pecinta sepak bola. Di sebelah kiri saya, seorang mantan pemain bola nasional, mantan coach pelatih timnas nasional kita, yaitu Coach Rahmat Darmawan. Coach RD, apa kabar Coach? Alhamdulillah kabar baik. Semangat? Assalamualaikum. Semangat selalu Indonesia. Kalau semangatnya Coach RD sudah begitu, aman lah dunia persilatan ya. Amin. Terima kasih Coach sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kirinya adalah seorang pengamat sepak bola yang juga sudah tidak asing lagi. Selamat datang Wesley Hutagalung. Bung Wes, apa kabar? Baik, Gong. Makasih. Aman? Aman terkendali. Bagaimana besok? Deg-degan. Kayak masih semua ujian aja. Biar panjang nanti. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita ke ujung kanan dulu. Ini adalah seorang mantan pemain timnas kita yang terkenal dengan sapaan si ular pitonnya, Budi Gol alias Budi Sudarsono. Mas Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Semangat? sehat. Tetap semangat. Terima kasih sudah bersama kita malam ini. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau bicara laga sepak bola, ini faktor penting adalah supporter. Ternyata ada pengurus pusat Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia yang mungkin akan jadi partai politik. Richard Ahmad, Bung Richard apa kabar? Baik, alhamdulillah. By the way, kalau jadi parpol banyak anggotanya nih. Belum tahu juga ya. Nggak ke situ lah ya larinya ya. Oke, baik Bapak-bapak sekalian, dan juga di studio Nusantara TV malam ini kita kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas atau Tanri Abeng University. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih teman-teman mahasiswa dipimpin oleh dosennya Coach Irwan Setiawan yang ada duduk di belakang sana. Terima kasih Coach Irwan. Ini sahabat saya, senior saya, jurnalis senior, guru saya juga. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai diskusi pada malam hari ini. Tapi saya mau tanya dulu, Coach RD, hitung-hitungan Anda sebagai seorang coach. Besok kita lawan China, lawan Tiongkok. Feeling, prediksi, pengalaman, dan analisa Anda. Ini langsung tembak. Langsung tembak ini tembak ya. langsung biasanya kita ini ini. di akhir ini biasanya ya. Ini di awal ini ya. Ya, kalau kita berkaca dari bagaimana progres tim nasional kita dalam 2 pertandingan bersama Patrick Kluivert, Ya. ada perkembangan yang signifikan di pertandingan pertama dengan kedua, ada pembelajaran yang sangat baik dilakukan, dan kemudian menemukan satu skema yang tepat. Dan saya pikir melawan China dengan segala apa yang kemarin dilakukan tim kita saat menghadapi China, dan kita mampu menang ball possession tapi akhirnya kalah dalam hasil. Ini menggambarkan sebetulnya secara kualitas tim Indonesia tidak kalah dengan China. Tapi bagaimana mengatasi kondisi tim lawan yang kemungkinan dia akan memakai satu strategi yang lebih kurang sama lah ya. Dan kali ini mainnya bukan lagi di tempat mereka, tapi kali ini kita menjadi tuan rumah di depan supporter kita yang kita tahu sangat luar biasa. Dan saya pikir kalau tadi ditanya mengenai possibility kita menang, saya kok yakin ya kalau kita besok akan bisa menang. Bahkan
Nggak usah pakai kok lah, yakin aja coach. yakin, yakin gitu loh. Yakin. Itu kok itu menandakan yakin banget. Oke, yakin banget. Yakin banget. Bahwa kita besok menang. Menang, ya. Bahkan saya berani persentase kemarin dalam beberapa hari dengan teman-teman saya ngobrol 60-40. Woi, ini di atas Iya. analisanya Wamen Stella ya. Yang 41,7 kan, ya kan? Tapi hitung-hitungan 60 sekian persen itu pasti ada dasarnya dong. Pasti ada dasarnya, kan? ya. Itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa bagaimana kemampuan kita pada saat di sana pun kita mampu menguasai permainan dan banyak sekali menciptakan peluang. Sementara China memang lebih efektif bermain. Tapi tentu proses pembelajaran yang tadi saya sampaikan ketika kita melawan Australia, kita terkena jebakan tim lawan yang kita dinina bobokkan di awal-awal dengan kita membangun Iya. satu sepak bola yang sangat atraktif, tapi justru berbalik skornya. Ini mirip dengan kejadian di China. Nah, ini kemudian dievaluasi dan dirubah ketika melawan Bahrain. Nah, Oke. saya berharap pertandingan melawan Bahrain menjadi sebuah acuan, tapi tetap jangan overconfidence. Itu kata kuncinya ya. Jangan overconfidence. Karena itu satu situasi yang memang harus sangat dihindari. Nah, yang penting fokus kepada tactical game plan yang diberikan oleh pelatih, bagaimana meredam kelebihan China, tentu dengan ada beberapa yang nanti mungkin bisa kita sampaikan. Tapi selain. kalau confidence sih boleh-boleh saja. Kalau kita lihat nih sekarang nih sedang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno official training ya. Nah, ini live langsung kita terima. Oke, teman-teman bisa saksikan juga ini suasana latihan resmi. Saya kok ya setuju dengan Coach RD ya. Ya, besar kepala dikit nggak apa-apa lah, ya kan. Tapi Bung Wes, Anda melihat bisa nggak kebaca artinya dengan berbagai aspek analisa, tapi kalau kita lihat suasana latihan sekarang ini, mencerminkan nggak bahwa aura kemenangan itu sebenarnya sudah di depan mata? Saat ini kan kita masuk fase era mabuk timnas nih. Era mabuk timnas. Oh, nih, jadi Anda beda sedikit pasti dihajar. Hati-hati komen ya. Karena ketika Anda tidak sepakat dengan saya, pasti kita dianggap musuh. Oke. Seolah-olah kita tidak nasionalisme. Padahal tidak harus begitu ya. Sementara bagi saya ini official training. Oke. Bagi saya ini adalah cuman boleh 10-15 menit habis itu off. Sementara kita dari Bali sampai ke Madia, kita bisa melihat latihan timnas itu di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Seolah-olah tidak lagi ada rahasia game plan seperti apa yang disiapkan oleh tim pelatih, strategi seperti apa yang disiapkan oleh pelatih, karena sudah terbaca. Ketika mereka Emang bikin semua internal bisa game, dibaca pada waktu di Bali. kan lagi mabuk timnas, semua adalah timnas. Oke. Ini yang saya katakan, kalau saya berbeda sedikit pasti saya diajar. Tapi ini yang berbahaya ketika kita membuka diri terlalu lebar demi konten, demi publikasi, lawan dengan mudahnya membaca persiapan kita. Ini yang saya khawatir. Jadi Ini bahaya. Bahaya. Semoga saya katakan Patrick Kluivert dan timnya itu punya anti teori untuk menghadapi Cina yang punya dua pemain naturalisasi, satu Brazil, satu Swiss. Serginho itu bahaya. Untungnya ada Joe Pelipesi yang menjadi kunci bagi saya. Dan disinilah harusnya kita mulai merasakan perubahan itu ketika Patrick Kluivert akhirnya memanggil kekuatan dasar sepak bola Indonesia, yaitu serangan cepat dari kedua sayap, dan kita pakai anak-anak Indonesia yang bermain di Liga Indonesia dengan sebuah modal yang menurut saya akan menjadi strategi cadangan lah, karena wajah yang berbeda dibandingkan ketika menghadapi Australia dan Bahrain dengan komposisi yang sekarang. Ya, kalau Coach RD itu soal official training itu kan sebenarnya cuma buat panggung aja ya. Tidak boleh kebaca begitu ya. Nggak boleh juga kita seperti buku yang mudah dibaca, dibuka begitu. Official training hanya satu cara untuk memaintain kondisi fisik yang sudah dilakukan dalam proses latihan sebelumnya ya, karena biasanya kalau official training itu ada ketentuan di mana ada yang boleh jurnalis masuk itu hanya 15 menit atau 10 menit, setelah itu dia tertutup. Tapi mungkin kali ini diberikan keleluasaan di awal saja, tapi setelah itu pasti dia akan dia tertutup. Itu wajar di situ. Ya, Tapi karena kalau tertutup itu urusan dapur ya. ya biasanya tidak lagi membuat satu simulasi-simulasi yang mudah dibaca oleh lawan. Ini mungkin hanya ada beberapa mengingatkan tentang ada mungkin tactical apa yang perlu diulang, atau kemudian dari situasi set piece terutama yang perlu untuk lagi diulang, dimengerti oleh semua pemain, dan juga mungkin memberikan satu update
yang baru tentang apa antisipasi lawan menghadapi set piece lawan seperti apa. Jadi lebih banyak seperti itu. Jadi bukan lagi satu game plan secara keseluruhan yang diperlihatkan. Karena itu sudah lewat masa itu. Oke. Iya. Nah, yang sudah pernah menghadapi timnas China ya, Tiongkok ini Mas Budi dulu dan sekarang, coba kira-kira analisa Anda terhadap lawan yang kita hadapi ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dulu kita kan komposisi pemain kita hanya pemain-pemain lokal. Kalau menurut saya sekarang timnas lebih kuat menurut saya. Jadi Emang lokal nggak kuat, Mas? maksud saya kompetisinya dia sudah di Eropa. Oke, Kalau kita kan kompetisinya ya. kompetisi ya, Oke. pengalaman untuk jam terbangnya. Kalau kita kan jarang main yang di luar Indonesia. Jadi hanya cuma di Liga Indonesia saja. Mungkin paling banter kita main di Malaysia lah mungkin ya dulu Iya. kayak gitu seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sekarang komposisi pemain kita menurut saya sangat luar biasa karena pengalaman main di Eropa itu beda dengan di kita gitu kan. Jadi menurut saya lebih kuat. Jadi seharusnya kata Coach RD, kita ini punya kemampuan yang sangat luar biasa yang sekarang. Untuk lawan Cina mungkin ya kita maksud saya lebih percaya diri gitu. Itu dampaknya langsung ke pemain ya, bisa Iya, terasa ya. Pasti terasa gitu ke pemain, harus percaya diri, itu harus mental pemain harus harus dijaga karena sebagus apapun kalau mentalnya juga nanti nggak bisa ngelola mentalnya, dia akan Iya. kacau juga di permainan kan Jadi gitu. pemain itu nggak boleh baperan juga katanya ya. Nggak boleh terlalu sering buka medsos gitu kan. Ya seperti itulah. Kalau Cuma sekarang Mas, seperti itu. zaman Anda dulu menghadapi Tiongkok tahun berapa? Kita 2002 kalau nggak 2002. salah. 2002. Nah, menurut Mas Budi waktu 2002 itu timnas China itu seperti apa kalau dibandingkan dengan yang sekarang? Kalau dulu emang kita postur aja kita sudah kalah. Dulu pemain dia tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi lokal ya. Kan sekarang ada dua ya coachnya dua ya Bung ya Iya, naturalisasinya Tiongkok. sekarang kan. apalagi ditambah naturalisasi, dia jauh lebih kuat. Cuman kita juga lebih kuat, kita juga membangun kan sekarang. Sekarang pemain-pemain kita juga pengalamannya luar biasa. Dulu kemarin aja kita main di China, ya kan, tuan rumah China, kita menguasai permainan loh, seperti itu. Kan kita lebih oke Iya. daripada Iya. yang dulu gitu. Kita maksudnya. tandang aja sebenarnya lebih oke ya. Cuma memang hasilnya kita Iya. kurang memuaskan lah. kemarin. Belum. Iya, ya malam ini besok balas dendam Besok kita. mudah-mudahan. Ya, pokoknya pengalaman bertahun-tahun termasuk sebenarnya kan tidak ada namanya kegagalan, itu kemenangan yang tertunda begitu ya katanya. Nah, saya setuju Mas Budi tadi, Bung Richard, ini kan faktor dukungan dari penonton atau supporter ya. Itu penting sekali untuk membangun mentalitas pemain kita tetap mentalitas juara gitu. Tapi kan tentu ada aturan main ya. Kita sebagai tuan rumah yang baik tentu harus punya standar etika lah. Ada bisa menyampaikan apa soal itu kepada supporter kita yang nanti akan besok berbondong-bondong nih? Yang pasti untuk besok kita sudah persiapkan terlebih dahulu. Pembelajaran yang kemarin kita kena sanksi itu di luar jangkauan kita sebenarnya. Tapi koreo dan juga kesiapan kita di tribun utara, selatan, timur juga sudah kita siapkan. Total berapa orang? Kalau bicara total, tiket yang disiapkan oleh federasi untuk kita itu aja kurang kalau bicara total. Iya. Orang baru 1 hari juga udah habis. Tapi idealnya untuk memberikan dukungan semangat itu harus, kan nanti juga ada supporter dari lawan kan? Rencananya begitu, saya belum tahu konfirmasi jelasnya apakah betul atau tidak, kita belum tahu. Tapi yang pasti saya sama teman-teman menyiapkan untuk besok pertandingan hidup dan mati harus dapat poin penuh. Oke, apa yang Anda sudah siapkan yang akan dilakukan oleh para supporter kita? Bocorannya? Bocorannya yang pertama pasti kita dukung tim ini nyanyi 90 menit. Nyanyi 90 menit. Apa enggak capek itu? Ya jadian 4 istirahat saja. Tapi yang pasti powerfulnya harus dimainkan itu. Nyanyi, musik, mainkan semua musik. apa yang akan ditampilkan itu? Pertama pasti lagu-lagu nasionalisme yang kita mainkan. Lalu setelah itu baru lagu-lagu semangat untuk tim. Semua bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, nggak ada bahasa Mandarin kan?
Ya maksud saya kan kalau mau fair gitu loh ya kan. Ya kita dukung semua timnas yang ada di situ gitu kan. Katanya jadi tuan rumah yang baik gitu kan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentu Anda sudah edukasi, sosialisasi para supporter kita untuk lebih bijaksana dan hati-hati ya dalam menjadi supporter. Apa yang disampaikan kepada mereka? Terakhir yang kita dapat informasi terkait kalau kita kena sanksi, langsung kita kumpulkan teman-teman koordinator untuk juga sosialisasi ke bawah, karena teknisnya kan kita nggak tahu nanti besok, tapi yang pasti hal-hal itu sudah disampaikan ke semuanya agar memang besok tidak juga terprovokasi dengan hal di luar dari kita kan gitu. Itu yang penting sih. Maksudnya kita jangan terprovokasi atau kita memprovokasi nih? Yang keduanya lagi nih, kita coba pressure juga lawan nantinya dengan lagu dan apa yang kita sampaikan. Tapi yang pasti untuk timnas itu nomor 1 kan gitu. Iya, iya. Kalau mau memberikan tekanan kepada lawan, lagunya bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia mereka gak ngerti. Nah, lagu kebangsaan ini penting. Dua negara. Ya, tentu kita berharap supporter kita juga bersikap sportif ya kan. Saya berharap teman-teman semua bisa respect, menghormati lagu kebangsaan kedua negara, berdiri dan memberikan sikap yang sempurna. Apa yang bisa disampaikan, Bung? Ya, itu juga sudah kita sampaikan ke teman-teman, karena itu menjadi poin penting warning dari federasi ceritanya. Jadi kita sampaikan bahwa lagu kebangsaan dua negara, ya kita berdiri, ya Indonesia Raya kita menyanyikan bareng-bareng, untuk Cindanya ya kita cuma respect untuk menghormati saja. Gitu. Oke, baik. Coach, apa yang harus kita takutkan dari timnas Tiongkok, timnas China ini? Ya, China dia main melawan kita di partai away, itu mereka menggunakan satu taktik yang sangat bermain dengan deep defending istilahnya, atau bermain sangat bertahan dengan dalam ya. Dan kemudian mereka memaksimalkan ruang besar di lini pertahanan kita untuk pemain-pemain kita masuk ke wilayah mereka, dan space di belakang pertahanan kita itu yang dimanfaatkan dengan cepat oleh pemain-pemain mereka. Dan ini membuahkan hasil yang signifikan yang baik untuk China ketika itu. Nah sekarang problem ini sebetulnya pernah kita alami ketika kita lawan Australia ya. Dan ini jadi satu pelajaran. Nah sekarang menurut saya kita bijak di dalam menentukan kapan kita mengambil inisiatif untuk main menekan di pertahanan lawan, ataukah kapan kemudian kita menunggu untuk memberi kesempatan lawan masuk, tapi kita membuat satu game plan di zona tertentu, mungkin membuat sebuah trapping, kita lakukan press terhadap lawan, kemudian kita berbalik melakukan counter attack. Karena timingnya kapan kita tahu? Ya, timingnya kapan kita tahu? Oh, itu direncanakan Patrika dalam game plan. Oke. Ya, dalam game plan pasti sudah kita rencanakan. Jadi ada beberapa possibility tactical yang biasa dilakukan kalau kita main di kandang. Yang pertama biasanya karena ini satu situasi di mana kita dituntut menang, itu biasanya di awal-awal menit bermain, itu ada instruksi mungkin 10-15 menit kita coba untuk lakukan press terhadap lawan. Oke. Ya, kita main di opponent half, di daerah lawan. Nah sekarang pengalaman lawan Australia itu menjadi sebuah situasi yang sulit. Nah sekarang hanya mungkin sedikit mendesain struktur atau tim shape kita untuk tidak gegabah. Untuk tidak terlalu confident dengan mungkin banyak pemain yang di zona attacking. Di 15 menit pertama ini? Iya, itu penting. Kenapa? Biasanya lawan itu ketika di fase menit-menit 15 awal itu, dia belum siap secara mentalitas. Dia masih belum percaya, sikap percaya dirinya itu belum ada. Itulah yang biasanya dimanfaatkan kondisi itu. Dan kalau kita bisa mencetak gol cepat, itu biasanya akan paling tidak memudahkan game plan selanjutnya yang sudah disiapkan oleh pelatih. Kuncinya kalau bisa kita harus membobol lawan cepat, gawang lawan dulu kan? Betul. Tapi juga harus diingat ya, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Manakala kita sudah beberapa kali mungkin gagal ya, kita ingat jangan juga terus kita terlena untuk main seperti itu. Karena kenapa? Ingat, kita memang betul main di Indonesia, tapi harus ada hal lain yang diperhatikan. Pertama, dengan penuhnya stadion utama Senayan, ya humidity, kelembapan udara mempengaruhi
Padahal pemain kita ini banyak yang nggak main di Indonesia. Iya, Mereka main di negara-negara dingin Iya. ya. Dan itu juga menjadi sebuah Iya. pertimbangan. Besok untuk kita ini undang. main 90 menit tuh. Kita bukan undang hanya pawang 15 salju menit. besok. Bukan pawang hujan. Minimal salju tipis-tipis Ya. gitu. Oke, menarik. Tapi tahan. Siap. Kita istirahat sejenak dulu. Nanti langsung kita lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih live dari studio Nusantara TV, juga disaksikan melalui live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda boleh memberikan komentar atau pertanyaan. Nanti produser saya, Kakak Reni, akan memilih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya bacakan di sini dan bisa dikomentari oleh para panelis kita ya. Kasih tugas buat produser kita nih. Oke, Bung Wes, ini melanjutkan tadi kata Coach RD gitu kan. Kita boleh confident tapi tidak boleh overconfident ya kan. Dan pengalamannya Mas Budi, China yang kita hadapi sekarang tentu juga berbeda dengan yang dulu gitu kan. Apa yang paling penting? Fokus apa yang paling penting menurut Anda dari sisi pemain? Iya, sebenarnya di era Mas Budi itu Cina lagi membangun sepak bolanya. Dan 10 tahun mereka kemudian gagal, dan ini era terburuk sepak bola Cina kalau menurut saya, karena ketika Keuntungan buat kita dong. keuntungan buat kita. Oke. Karena ini era sepak bola Cina sedang dalam tidak baik-baik saja lah kalau Iya. kita ambil Iya. pemain gitu. Cuman saya melihat Cina hanya punya satu jawaban untuk datang ke Indonesia, harus menang. Oke. Karena posisi mereka kalau mereka seri saja udah selesai lah. Jadi saya yakin mereka akan habis-habisan keluar Mereka untuk harus menyerang. menang, kita juga harus menang. Ya ini Iya. kuat-kuatan dong di Nah, lapangan. Menariknya ini, Bagaimana bisa mengubah keadaan? strategi siapa yang paling tepat dan mental siapa pemain yang paling cepat menguasai permainan, menguasai atmosfer. Karena 15 menit itu gagal, kita emang akan kerepotan. Secara produktivitas, kita produktif di babak kedua. Kalau kita lihat ya, dari dalam perjalanan. Cina, kalau kita lihat dalam 8 pertandingan, itu mereka melepaskan tembakan itu memang tidak sebanyak kita. Tapi banyak dari titik tengah, dari kotak penalti. Nah ini yang saya sih berharap 3 pemain jangkar di depan kiper itu jangan ganggu-ganggu lagi lah. Oke. Supaya kekuatan Cina ini sudah bisa diantisipasi, dan pekerja keras kita, Rizky Ridho, saya lebih cocok melihat dia melapis Itses dan Homner gitu di belakang. Nah di tengah saya sangat bersyukur kita punya Pelupesi untuk mendampingi. Nah kalau ini berjalan dengan baik, saya itu kok yakin babak kedua ketika 60-an menit 70-an pergantian pemain ini akan mengubah gaya bermain, dan ini yang saya tunggu. Tapi kita nggak boleh menunggu babak kedua. Nggak Artinya boleh. bagaimana di babak pertama itu kita paling tidak selalu selangkah lebih maju dibanding lawan begitu kan. Untuk menguasai 15 menit pertama, kalau saya kulik statementnya Coach RD tadi, apa strategi khususnya? Sementara kalau bicara chemistry, itu faktor penting. Kemudian masa latihan kita di Bali itu menurut Anda cukup apa tidak sehingga nanti 15 menit emasnya itu kita bisa mendominasi? Kalau belajar tadi, Coach Irdes sudah mengatakan, di Australia kita 10 menit, 30 menit itu luar biasa. Menguasai bola, membangun serangan. Nah ini yang kita perlu pindahkan ke GBK, tapi bertahan selama 90 menit. Jangan hanya 30 menit gaya main seperti itu. Nah itu siapa yang bisa menjaga seperti itu? Karena saya yakin ini kan ada jual beli serangan ini. Oke. Pasti, dan siapa yang sedikit saja detail-detailnya dia dapat membaca kelemahan lawan, bisa kan ambil keuntungan. Gak hanya kita, Cina pun bisa ambil keuntungan. Dan stamina harus konsisten sampai 90 menit. Ya, dan ini menjadi kendala karena kita katakan Indonesia memang tuan rumah, tapi belum tentu pemain kita menguasai atmosfer, kondisi udara dan kelembapan dari kondisi di Senayan. Jadi itu tidak mudah. Hati-hati, kita bukan tuan rumah yang sudah menguasai stadion dengan hampir bisa katakan nanti kalau starting lineup mungkin hanya 1 atau 2 pemain yang berkompetisi di Indonesia, selebihnya kan berkompetisi di Eropa. Maksud Anda kalau kita laganya di stadion di Eropa beda kondisinya ketika itu di GBK begitu? Pasti tidak gampang. Makanya saya sebenarnya berharap ya jangan tanggal 26 lah berkumpul sebenarnya dari Eropa kemarin. Karena kompetisi kan kurang lama untuk adaptasi. Karena kita hampir setiap kali pertandingan ada pemain baru. Setiap kali pertandingan ada pemain baru. Ini kan butuh chemistry. Nah, ini Mas Budi yang harus bisa menjawab soal membangun chemistry seperti apa. Kan kalau pemain pasti punya strategi, ditambah coachnya ya tentu kan juga punya rumusan strategi yang bisa melekatkan pemain dalam waktu singkat. Pengalaman Anda gimana, Mas? Biasanya kalau membangun chemistry kita sudah kalau kita TC itu sudah semuanya kita berbarengan. Biasanya itu. Karena kita memaksimalkan waktu. Iya. Apalagi kalau yang sekarang, kalau dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu itu kita TC jangka panjang. Oke. Jadi berapa bulan kita TC. Kalau sekarang enggak.
Karena emang Masing-masing rata-rata tersebar di klub ya. iya, rata-rata pemanggilan pemain timnas tuh seperti sekarang ini. Kalau kita dulu sampai liga aja libur buat timnas. TC berapa? Ada 3 bulan Pak ya. Ada 3 bulan. Fokus betul Iya, ya? fokus gitu. Memang bedanya seperti itu. Makanya biasanya untuk membangun chemistry yang sangat pendek ini, kita setiap apapun kegiatan pasti kita berbarengan. Contohnya kita makan berbarengan. Itu Oke. salah satunya untuk membangun chemistry. Setiap hari bertemu, Setiap hari. otomatis chemistry pasti Iya. terbangun ya. Iya, seperti itu. Oke, dan lebih mudah memang mengumpulkan pemain dari seluruh Indonesia daripada dari beberapa negara. Oh ya, Itu satu pasti, keuntungan gitu pasti, kan. ya. Ada ini nggak semacam sesuatu yang menjadi faktor pemicu untuk kemudian para pemain itu jadi guyup lebih solid ketika mungkin seorang pelatih atau coach menyampaikan strategi kah atau motivasi atau apa yang membuat itu bisa tiba-tiba jadi kuat gitu? Ya, itu pasti ini yang dari pelatih kan, dari instruksi dari pelatih. Semua yang kita lakukan itu instruksi dari pelatih. Sama kita dengan makan, mungkin kita bareng dulu. Kalau mau makan kita nunggu pemain kumpul dulu itu. Oh, harus kompak ya. Iya, harus seperti itu. Tapi nggak rebutan ayam kan? Kan faktor gizi juga diatur kan? Iya. Oke, saya tidak mau membahas soal supporter dulu, tapi Anda kan pasti juga pecinta bola kan? Nah, sekarang saya mau tanya analisanya dari kacamata supporter terhadap 2 timnas ini. Kalau timnas kita menurut Anda, proyeksi analisa Anda mungkin di atas 60%-nya Coach RD, ya kan? Dan bagaimana dengan timnas lawan? Gimana? Ya kalau timnas yang sekarang ya saya tidak pengen semua sudah ahlinya ada di sini semua. Ya dari kacamata supporter dong. Kaca supporter pasti sama lah. Kita pengen bahwa pertandingan esok itu adalah tentunya ingin maksimal dari hasil yang sebelumnya. Yang pasti 2 pemain ada Yakub dan Lili Pali ini menjadi magnet tersendiri karena di luar dugaan ini menjadi strategi Clifford kan gitu. Oke, siapa aja nama-nama pemain yang akan jadi bintang dan idola menurut Anda? Ya kalau formasi yang kemarin disiapkan terakhir lawan Bahrain saya kira itu jangan juga dirubah-rubah. Tapi itu jadi magnet. Apalagi 2 hari yang lalu saya dapat kabar dari teman-teman yang dari Jawa Timur pengen melihat Rizky Ridho main, itu juga jadi magnet tersendiri. Jadi sudah punya basis masing-masing fans di timnas itu sendiri. Nah kalau bicara soal Cina ya mungkin saya nggak terlalu banyak tahu soal Cina, tapi pasti Cina juga apa yang disampaikan Bung Wesley betul bahwa dia besok itu hidup dan mati karena berikutnya dia berat kalau dia kalah. Dia harus juga mampu menghadapi. Bagi kedua tim pertandingan ini hidup mati sebenarnya. Hidup mati ya. itu. Ya, artinya tinggal kuat-kuatan dan yang paling penting dukungan supporter. Dukungan supporter. Supporter harus sportif. Harus seperti Ya, kan? gemuruh suara supporter esok itu menentukan langkah Indonesia ke depan. Oh, iya. Tapi supporter ada latihannya nggak sih? Nggak ada. Nggak perlu latihan, kalau sudah berkumpul dengan puluhan ribu orang itu pasti langsung ya Pasti, terbangun ya. langsung, iya. Oke, kita pengen dengar juga apa pendapat masyarakat ya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait dengan diskusi kita malam ini. Mari kita lihat pernyataan masyarakat berikut ini. Kalau harapan sih pasti sebagai warga negara Indonesia menang ya. Dan kalau lihat dari performa sebelumnya di China, sebenarnya kita sih nggak buruk-buruk amat. Kita cuma kalau nggak salah ada 2 kesalahan dari kita yang membuahkan gol buat mereka sehingga kita kesulitan untuk mengejar di akhir-akhir pertandingan. Nah saya rasa akan menjadi seru kalau di GBK nanti karena dukungan dari pemain ke-12 juga. Awalnya sempat ini sih ya, karena mungkin Marcelino nggak ada, terus Pais juga kartu kuning, Ragnar juga cedera, Wolves juga cedera, jadi tapi yakin kalau timnas kita harusnya kuat, punya pemain-pemain yang bagus juga, dan latihannya juga udah lumayan lama kan, training camp di Bali, jadi mudah-mudahan sih optimis bisa 3 poin. My heart, it says, inshallah we go to the World Cup. I really believe. It's hard. It's a very tough group, but I think we can definitely win. The team are getting stronger. We beat Bahrain. There's a bit of momentum, and I think Japan have already qualified, so it's possible to go to Osaka and also collect 3 points. So I'm praying 3 points at Jibika against China, and then 3 points against Japan, and then we will be very close. I believe 100%. I believe it's possible. Yeah, it's very close. The World Cup is this close. We can almost touch it. Asik, yang terakhir tadi cakep ya kan. Tapi by the way, tadi yang Fox Pop kedua, supporter timnas kita itu sudah seperti analis sepak bola juga itu kan.
Anyway, Bung Richard, supporter itu sebenarnya dia mendukung timnas atau mendukung pemain bolanya? Ya, Mas berarti Budi senyum-senyum. Banyak fansnya soalnya dia. kalau saya keseluruhan pasti supporter dukung timnas. Tapi ada Benar. juga ya, ada juga teman-teman itu yang tahu lah fansnya masing-masing secara personal dan juga tahu strategi juga yang disampaikan Coach RD, mungkin Bung Wesi juga mereka juga tahu gitu. Mungkin Semua penting ya. semua penting belajar masing-masing secara Iya, otodidak. tapi gitu. kan kadang begini, kalau dia mendukung pemain, ya dia sudah nggak lihat ini tim mana gitu, ya. Jadi yang kebobolan yang mana ketika bukan pemain yang dia idolakan itu. nggak ada ini ya. Oke, ini menarik. Nah, sekarang Coach RD soal apa ya istilahnya fleksibilitas taktik ya. Menurut betul. Anda pentingkah atau itu dianggap sebagai sebuah strategi untuk mengecoh lawan? Ya, yang pasti setiap pelatih itu sudah menyiapkan satu game plan utama, tapi mereka juga punya plan B, punya plan C. Kenapa? Karena lawan ini selalu dinamis. Dia juga bisa jadi sudah melihat dan melakukan kontra strategi terhadap permainan kita. Jadi ini yang sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa contoh ketika kita melawan Bahrain dan Bahrain kemudian mendominasi di babak kedua dengan mulai melakukan beberapa penggantian dan sedikit modifikasi taktikal, kita mengcounter ya dengan melakukan pergantian dan menempatkan beberapa pemain. Ketika itu ada Ricky Kambuaya yang masuk, ya Sandy Walsh masuk. Nah, ada sebuah perubahan yang kemudian menjadikan tim kita kembali normal. Nah, disinilah kejelian seorang pelatih untuk melihat kemudian memutuskan. Makanya penting artinya untuk juga memperhatikan hal-hal yang detil dan sekecil apapun. Karena ini harus dimengerti oleh seluruh pemain. Dan saya pikir mereka sudah sangat terbiasa ya dengan situasi-situasi seperti ini apa yang harus dilakukan. Karena mereka ini pemain yang menurut saya kenyang bermain di Eropa dan yang di Liga Indonesia mereka adalah pemain-pemain kunci di klub mereka masing-masing yang notabene mereka selalu berhadapan day by day itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara bermain, terus bagaimana mengantisipasi. Jadi sekali lagi ini yang pasti sudah dilakukan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Dan saya berharap game plan yang dibuat nanti bisa memberikan satu ruang yang cukup baik untuk pemain-pemain kita juga bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dengan baik ya. Karena dengan tidak adanya Marcelino, tidak adanya Orat Maun, sekarang ada dua kemungkinan pemain yang akan mengisi dua posisi itu. Ya. Contoh sekarang di situ di kiri ada Lili Pali bersaing dengan kemudian Sayuri, di sebelah kanan ada Egy Maulana yang akan bersaing dengan Beckham Putra. Dan ini akan menarik karena kenapa? Karena ada dua posisi penting ya pada posisi penyerang kita di mana ini orang baru sehingga mungkin China sendiri juga tidak bisa membaca permainan yang biasa dimainkan oleh kedua pemain ini. Ini satu positif nilai yang bisa kita dapatkan dari tidak hadirnya Orat Maun yang sudah terbaca, tidak hadirnya Marcelino yang sudah jelas di dalam analisa tim lawan itu masuk di dalam persiapan mereka. Tapi ini dua posisi baru ini menarik. Jangan sampai lawan membaca game plan kita. Siap. Tetapi pertanyaan dan PR besarnya Bung Wes, pemain kita yang harus mudah membaca game plan dari pelatih gitu kan. Dan bagaimana pelatih serta tim kepelatihan ini bisa menerjemahkan dengan sempurna. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Di era sekarang komunikasi kan berjalan dengan baik. Saya yakin di kamar ganti itu bahasa sudah gampang dan tidak ada waktu banyak untuk menerjemahkan ke 3 bahasa. Dari bahasa sebelumnya Korea ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Itu PR Belanda. yang sebelumnya. Ya, ini saat ini sekarang sudah clear. harus sudah efektif komunikasi. Satu bahasa sudah cukup. Pemain kita bisa bahasa Inggris kok, mengerti kok gitu loh. Cuman tadi saya mau sampaikan kepada Coach RD, mungkin saya salah. Tapi secara bangun kita game plan, secara analisis kita dapat semua kita kumpul lawan. Yang membedakan seorang pelatih adalah naluri dan keputusannya. Insting. Naluri. Itu yang membedakan. Kalau pelajaran semua data, statistik, tim analis semua bisa dipelajari dan kumpulkan. Dia mau bikin game A, game plan C, itu materi semua dari FIFA dari mana-mana kita bisa belajar.
Yang membedakan adalah keputusan dan insting, naluri untuk melihat sesuatu dan mengambil keputusan. Dan keputusan final pelatih pada insting. Ya, itu yang terjadi ketika di Bahrain. Saya menunggu-nunggu waktu itu, saya ingat saya siaran, saya nunggu-nunggu kapan Ricky Kambuaya masuk. Dan benar Ricky Kambuaya masuk. Saya bicara itu kenapa? Saya ketika setahun 2 tahun mendampingi pelatih, insting itu kayak nancep-nancep gitu. Pasti ini pelatih menit 60-an ini pasti berganti nih. Itu menit 60 itu menit favorit pergantian pemain, perubahan strategi. Mungkin saya salah coach, tapi insting itu yang menentukan siapa yang akan masuk pengganti. Karena dan besok saya yakin sekali insting dari Patrick Kluivert dan timnya itu yang menentukan pergantian pemain akan jadi pembeda. Oke, saya ke Mas Budi dulu sebagai seorang striker nasional kita yang ini kita nggak bisa culik sampai selesai, sibuk sekali, padat sekali. Jadi ini pertanyaan terakhir saya ke Mas Budi ya. Habis ini akan laris di banyak media. Coba hitung-hitungan dan analisa Anda, Mas Budi, terhadap pemain timnas kita sekarang ini seperti apa? Benar yang dikata Coach RD, mungkin pemain pelatih lawan juga membaca kita juga agak sulit karena kita banyak pemain yang baru, terutama di penyerang ya. Di penyerang kayaknya kita nanti akan diturunkan pemain yang baru lah, yang baru main di tim nasional menurut saya. Karena itu tadi Orat Mangun kartu kuning, terus si Marcelino juga nggak ada. Itu. Jadi ada kemungkinan ada pemain kita yang baru, itu menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Karena biasanya kalau pemain bola itu apalagi kita di kandang sendiri ya, kandang sendiri terus kita butuh poin, kuncinya adalah di penyerang ini, yang bisa mendobrak pertahanan lawan ini. Jadi saya bilang sekuat apapun kalau kita yakin bahwa kita mau dobrak itu pasti akan bisa, pasti bisa. Jadi menurut saya sangat bagus banget lah. Jadi pemain-pemain yang baru yang akan dimainkan nanti. Pemain itu kalau di lapangan masih denger nggak sih suara gemuruh penonton? Nanti ada 90 menit lagu yang dibawakan oleh timnya beliau ini. Apa yang terjadi sebenarnya ketika yang dihadapi itu bola gitu loh? Kalau dengar itu menjadi motivasi kita. Biasanya begitu. Jadi kadang kemampuan kita itu seumpama kita ada 100 gitu ya. Jadi ada kemampuan yang kita simpan lebih dari 100 itu. Punya tabungan kemampuan. Tabungan. Kayak punya oksigen yang kita simpan lah. Biasanya ada kalau di dalam tubuh kita ini. Jadi ketika kita sudah capek, terus kita dengar sesuatu yang kayak supporter yang memotivasi kita, ya itulah untuk mengeluarkan second kemampuan yang sangat luar biasa itu. Nah, kita kan harus jaga nih golden time-nya kata Coach RD tadi 15 menit pertama itu kalau bisa kita duluan yang membobol lawan kan? Iya, itu biasanya yang kita lihat, yang saya lihat beberapa pertandingan kemarin, contohnya lawan Australia, lawan Jepang pun kita ada peluang di babak pertama. Di 15 menit pertama itu kita punya peluang. Yang lawan Australia itu kita punya penalti ya di pertama tapi kita nggak bisa manfaatkan. Terus kita ada peluang satu lagi, ada peluang itu yang kita juga tidak manfaatkan. Otomatis kalau kita manfaatkan mungkin itu menjadi kepercayaan diri. Jadi lebih kita percaya diri, lebih enjoy lah kita main. Sebaliknya kalau kita ternyata tidak mampu manfaatkan dan ya amit-amit kalau kita kebobolan lebih dulu, gimana sih cara paling efektif untuk menaikkan kembali semangat pemain? Biasanya kalau pemain itu untuk menaikkan kepercayaan diri kita main simple dulu. Jadi yang penting kita tidak kehilangan bola. Apapun itu, ketika kita main dengan bola, kita dapat bola, jangan sampai kita itu hilang. Contohnya kalau passing kita sudah hilang aja sudah mulai percaya diri kita agak turun. Yang penting itu kuncinya di situ. Ketika kita bola itu sudah mau ngapa-ngapain kita bola nggak hilang, barulah apa yang kita mau mainkan. Kayak saya mau ngelewatin orang, itu harus ini. Tapi kalau kita ngelewatin orang kita mentok, tunggu dulu, jangan ngelewatin dulu. Jadi kita bangun percaya diri dulu. Jadi main simple. Yang penting bola nggak hilang. Setelah kita sudah memupuk kemampuan itu, percaya diri kita sudah tinggi, baru kita mau apa yang kita lakukan. Dan dukungan pemain ke-12 tentu penting kan? Penting banget. Sekarang jujur Mas Budi,
kalau ada istri, keluarga, ayang ya, yang ada di pinggir lapangan gitu, pengaruh nggak? Kalau saya ya, kalau saya pribadi nggak ada pengaruhnya. Mm-mm. Ya, karena kita nggak dengar. Sorry, kita nggak dengar kan. Oh iya, iya, Tapi iya, kalau iya. gemuruh supporter Oh, yang suaranya ya, ini yang tim supporter. apalagi supporter full gitu ya. Iya, iya. Gemuruhnya luar biasa. 90 menit kita nyanyi, itu lebih kita dengar daripada kita denger. Hati-hati pulang ke rumah, nggak dibukain pintu ini. Oke, aku nggak ikutan. Mas Budi, kasih motivasi buat pemain timnas kita sebelum Anda berpindah. Apa namanya? Jadi menurut saya pertandingan besok adalah pertandingan hidup mati. Cina juga hidup mati, kita Betul. juga hidup mati. Cuman kita orang Indonesia pengen tim nasional Indonesia menang. Jadi menurut saya jangan lupa yang utama kunci utama sebenarnya mental. Mental pemain itu kuncinya. Menurut saya latihan sama, ini sama, perjuangan sama, tinggal mental. Semua pemain itu harus Oke. 45 lah sudah. Maksudnya skornya 45 atau? Berapa? Kita menang lah, mudah-mudahan kita menang aja 1-2 kita menang. Oke. Yang penting kita menang gitu aja. Karena kita Oke. pengen berharap kita timnas Indonesia bisa Ya. maju ke babak berikutnya gitu. Oke, siap. Mas Budi, terima kasih Sama-sama, sudah bersama siap. kami. Sama-sama. Kita berpisah di sini, Oke, tetapi yang lain masih tetap saya tahan ya sampai jam 4 subuh, ya kan? kalau kuat sampai besok ya kita live ya. Oke, ini akhir diskusi saya dengan Mas Budi Sudarsono, sang ular piton kita, mantan pemain timnas kita. Terima kasih, sukses buat Anda. Sama-sama. Salam buat Terima keluarga. Mudah-mudahan dibukain pintu nanti. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi. Makasih Mas. Bersama kami dalam Merah Putih, kita lanjutkan diskusi kita. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas China atau Tiongkok besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mari kita gelorakan semangat, kita banjiri GBK dengan energi positif, kita dukung Timnas kita. Tapi yang paling penting nih, beliau nih sudah punya anggota partai yang lumayan banyak ya, Bung Richard ya. Ada pertanyaan tadi saya sudah catat, ini penting, soal koreografi dan konfigurasi. Itu kan bukan bagian dari taktiknya coach kan. Nah itu boleh dibocorin nggak sehingga nanti bisa memberikan warna berbeda di stadion? Ya kalau koreo dan ini memang ada, tapi saya diwanti-wanti teman-teman nggak boleh dibocorin. Tuh kan. Nggak surprise nanti. Oke, Ya, jadi ada aspek kejutan ya. ada aspek kejutan ya pasti. Karena kan besok itu kalau nggak salah juga ada artis ibu kotanya. Jadi itu sebenarnya nggak mau di kitanya. Cuman karena itu panitia menyiapkan, ya mau nggak mau kita cara lagi gitu. Karena itu sebenarnya mengganggu juga supporter untuk berkreasi sebenarnya gitu. Anda bagaimana sih teknisnya mengkoordinir para supporter itu untuk kemudian akhirnya berkumpul di satu titik, masuk dari berbagai pintu dan sebagainya. Ada anggota yang kemudian mengatur alur dan sebagainya, seperti apa? Kalau kesiapan untuk koreo itu kita menyiapkan bisa sebulan sebelumnya. Oh, 1 bulan. Ya, kita rancang dulu kira-kira apa yang kita siapkan, lalu mengumpulkan personnya untuk dari titik narik titik 1, titik 2 segala macam, lalu menggambar segala macam kita siapkan jauh-jauh hari memang. Nah, sisi lain yang memang untuk memimpin yel dan lagu juga sendiri, pemain musik juga sendiri. Jadi memang tugasnya masing-masing. Gitu. Soal posisi supporter itu diatur oleh Anda atau kemudian diatur oleh Perserikatan PSSI atau seperti apa pengaturannya? Kalau supporter ya kita sendiri yang ngatur. Jadi teman-teman yang ada di tribun selatan ya di selatan, ada yang ada di tribun utara, timur. Oke. Gitu. Jadi Terkait semua juga dengan kepentingan koreografi itu ya. betul ya. Oke, ada yang dibawa nanti yang dibentang atau apa gitu. Dikit aja bocoran lah. Kalau hiasan dan sebagainya pasti ada. Tapi secara detailnya koreo kita tunggu besok. Asik. Udah kayak politisi aja nih, udah susah gitu. Partai. Iya. Partai ya. Oke, kita akan berikan kesempatan teman-teman yang ada di studio dari Tanri Abeng University untuk ini wajah-wajahnya sebenarnya wajah-wajah pecinta timnas dan pecinta pemain timnas kita. Siapa yang ingin sharing, bertanya atau menyampaikan pendapat? Ada? Oke, silakan berdiri, perkenalkan namanya, kemudian pertanyaannya.
Perkenalkan, nama saya Cynthia Alzena. Saya mahasiswi Sinta? dari Cynthia Alzena. Cynthia, Ya, Cynthia oke. Alzena. Saya mahasiswi dari Universitas Santri Abeng. Di sini saya pengen nanya Ambil jurusan apa? Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Asik, saya juga ada komunikasi loh. Oh iya, sama dong. Oke, pertanyaan? Di sini saya pengen nanya ke Coach RD. Saya mau tanya, menurut Coach itu apa sih tantangan yang didapatin dari yang didapatin dari pemain timnas? Nah, yang harus dipersiapkan dari mentalnya untuk pemain timnas, yang nilai yang paling efektif menurut Coach RD. Maaf kalau agak belibet ya Coach ya. Oke, bila aja grogi masuk TV. Iya. Lihat semua orang rame-rame. Oke, saya tampung dulu ya. Iya. Terima kasih. Ada Oke, lagi terima pertanyaan? kasih. Boleh digeser ke temennya. Nah, Cynthia boleh diberikan mikrofonnya ke temennya nih. Silakan berdiri, perkenalkan namanya, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghafat. Saya sebagai mahasiswa Tantri Abeng University juga. Di sini saya ingin bertanya, sebagai pengamat nih, bagaimana Anda melihat peluang realistis timnas Indonesia pada laga ini? Dan apa pesan Anda kepada para generasi muda dalam mereka ingin sebagai pemain sepak bola yang profesional gitu? Oke, Itu pertanyaannya. ya. Oke, thank you. Masing-masing sudah dapat jatah pertanyaan. Oke, Coach RD dulu, silakan. Tadi pertanyaan pertama. Baik, Cynthia, jadi tantangan apa yang mungkin akan didapat oleh para pemain menghadapi kesebelasan China nanti dan harus seperti apa? Kita tahu bahwa tadi sudah kita menyinggung banyak tentang soal mental, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan di sini kita tahu besok akan bermain di kandang sendiri. Dan kemudian kita tahu semua penonton yang hadir maupun supporter yang tidak hadir dan masyarakat Indonesia semuanya punya tujuan yang sama, berharap tim kita sukses. Nah, ini yang akan menjadi sebuah tantangan buat para pemain di lapangan. Apakah ini bisa membantu mereka atau justru ini akan membebani mereka? Jadi kalau bicara tantangan itu harus benar-benar setiap pemain harus mampu betul tahu cara menyeimbangkan antara intelijensial dengan emosi. Itu sangat penting dan ini juga peran pelatih. Kita tahu kemarin di dalam training center di Bali, kita tidak hanya mendapatkan program berlatih di lapangan, tapi juga bagaimana membangun komunikasi bisa lebih intens, membangun chemistry dengan kita bernyanyi bersama, memberikan hal-hal yang berbeda dengan suasana di latihan. Tujuannya adalah salah satunya untuk menyeimbangkan kondisi itu. Karena pemain saat ini jujur kalau kita tidak manage dengan baik, yang ada di pikirannya adalah sebuah tekanan. Bayangkan ya, semua masyarakat sekarang menuju kita dan semuanya berharap kita menang. Dan disinilah sekali lagi bahwa menyeimbangkan kondisi ini harus menjadi sebuah hal yang juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah peran juga tentu dari setiap pemain yang saya tahu sudah mengerti apa yang harus dilakukan, dan saya ingin mengingatkan kepada setiap pemain tentu juga harus ingat pada hal-hal yang kecil di mana kemarin mereka gagal dalam mengantisipasi beberapa situasi bola-bola set piece, dan ini sebuah tantangan yang juga tantangan dalam hal teknis yang harus mereka siapkan ya, kondisi-kondisinya harus disiapkan ya, karena lawan Australia itu kita ingat ya 3+1 itu dimulai dari corner kick lawan dan ini yang menjadi catatan, ini hal yang sepele tapi harus juga diperhatikan hal-hal jangan ini. menyepelekan hal-hal kecil ya. Yes, betul sekali. Oke, baik. Bung Wes silakan pertanyaan audiens tadi. Ya, sebelumnya saya 30 tahun bekerja di bagian komunikasi. Saya sebagai wartawan, saya sebagai konsultan dan membangun strategi. Jadi saya pernah membangun strategi sepak bola Papua. Sekarang saya membangun strategi sepak bola di Maluku Utara. Dan sebagai pengamat ada satu hal yang saya takutkan. Tadi Coach Ede sudah mengatakan soal beban tekanan. Yang saya khawatirkan adalah ekspektasi kita yang begitu besar karena melihat perubahan signifikan dari tim nasional kita saat ini. Ada sebuah harapan, dan harapan itu adalah kekuatan manusia paling besar ya. Ada sebuah harapan yang menyelimuti seluruh pencinta sepak bola kita bahwa ada perbedaan karakter, mental,
ketenangan, keberanian menghadapi lawan, komunikasi di lapangan dan komunikasi kepada wasit. Ini era yang berbeda timnas sekarang. Jadi ekspektasi besar tadi itu juga diikuti dengan harapan. Ketakutan saya adalah kalau kita gagal berpikir rasional dan hanya melihat harapan itu dan tidak menerima kenyataan hasilnya, yang saya khawatirkan adalah beban yang tadi itu luar biasa menghadapi menghantam para pemain. Bisa jadi bumerang nggak? Iya, Pak? Bisa jadi bumerang. Iya, lagi bumerang. Karena apa? Seandainya kita nggak cetak gol sampai menit 70, saya ngeri. Makanya saya katakan tadi, kemudian tergantung kepada pelatih, insting dan keputusannya. Siapa yang menjadi starter, bagaimana kan ada 11 starter yang dipilih, bagaimana dia mengeluarkan kemampuan terbaik sesuai dengan game plan-nya, lalu kemudian dia mencari alternatif dengan pemain pengganti yang cocok untuk mengubah situasi ketika dia membutuhkan. Itu kan keputusan yang harus diambil dan siapa yang akan digantikan. Tapi apakah mungkin ya kita tidak mencetak gol sampai menit ke-70? Kalau dengan tidak bermaksud overconfidence ya. Justru saya yakin dengan pergantian perubahan gaya bermain yang kita miliki sekarang, lawan Australia kita belajar. Kita menyerang, tapi ketika bola mati kita selesai. Keteteran. Transisi kita ketika menyerang dan bertahan itu jelek sekali lawan Australia kan. Tapi kita dilihat, waduh 30 menit siapa yang nggak muji timnas main. Iya. Tapi kan sepak bola 90 menit. Iya. Nah, lawan Bahrain kemudian terjadi pergantian perubahan gaya bermain. Kita ancungin jempol Patrick Kluivert, pergantian pemainnya luar biasa menentukan. Skornya kita nggak usah lihat lah, tapi 3 poin itu penting sekali kan. Setelah kita menang lawan Arab Saudi 2-0, terjadi turbulensi di tim nasional kita, pergantian pelatih, dihantam oleh Australia dan harapan itu hidup lagi. Dan saya sebagai orang komunikasi melihat itu, teman-teman. Bagaimana kita meng-create ini, strategi ini yang saya sering mengatakan strategi komunikasi federasi harus belajar jauh lebih baik dari sekarang. Nggak bisa seperti ini. Oke, Coach, ada komentar soal ini tadi? Jadi kalau kita bicara mengenai komunikasi, tadi Budi Sudarsono menyinggung juga bahwa di dalam lapangan itu memang ada 2 cara komunikasi, verbal dan non-verbal. Nah, non-verbal ini sebetulnya lebih dominan ketika suara penonton ini sangat mempengaruhi, satu sama lain tidak melihat. Itulah pentingnya keseharian mereka bersama, mereka sehingga tahu bagaimana dengan cukup melihat kode sedikit, tangan gestur, dia seperti kode, ini, gestur, ini mereka tahu apa yang diinginkan. Kemudian dengan sedikit gerakan, mungkin kaki bergeser ke kanan, kemudian dia harus melempar bola ke kiri. Jadi ini bagian yang sangat penting. Saya sangat setuju mengenai pentingnya juga komunikasi nonverbal di dalam sebuah tim itu bisa berjalan efektif kalau chemistry itu bisa terbangun dalam keseharian, tidak hanya melulu melewat permainan atau latihan dalam sepak bola. Jadi itu. Saya setuju dengan statementnya Coach RD. Dan mungkin lebih mudah kita membaca kode gestur sesama pemain. Karena tahu nggak Coach yang lebih sulit membaca gestur dari mana? Dari istri. Suka tiba-tiba beda aja. Tolong jangan curhat. Kapan lagi bisa curhat yang bermartabat, ya kan? Hanya di siaran langsung televisi. Oke, Bung Richard, ada penonton yang tidak bisa tertampung, ya kan? Dan harus menyaksikan dari luar Gelora Bung Karno. Itu bagaimana soal manajemen supporter yang di luar? Ya, kita sih berharap memang sudah sampaikan ke Esko juga bahwa kalau bisa yang tidak tertampung jadi siapkan layar lebar di sekitar GBK. Lalu juga memang ada beberapa titik teman-teman di luar dari itu juga menyiapkan nonton bareng di beberapa titik. Itu untuk antisipasi karena memang pertandingan ini sangat luar biasa. Ini menjelang weekend, sebelum juga Idul Adha. Jadi ini animonya luar biasa. Besoknya juga Idul Adha. Jadi memang banyak hal yang harus diantisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal. Hasil juga positif, semuanya baiklah. Oke. Anda berikan pesan kepada para supporter kita yang akan besok ngumpul di GBK GBK Gelora Bung Karno. Sampai belibet saya. Silakan sampaikan. Ya, buat teman-teman besok yang akan datang mendukung timnas, datang yang pertama harus lebih awal, jangan tunda-tunda. Lalu teman-teman yang memang bertugas sesuai dengan kesepakatan kita, yang mau koreo dan sebagainya itu juga lebih awal, karena itu memperlancar lajur masuknya penonton. Yang kedua tentunya kita harus jaga sama-sama. Jangan sampai ada hal yang seperti yang kemarin, tiba-tiba kita kena sanksi. Jadi kita fokus saja untuk timnas kita dan juga respect sama tim lawan. Oke, semangat. Bung Wes, kata kuncinya besok agar kita menang? Kalau saya jalankan
strategi sesuai dengan game plan yang sudah disiapkan pelatih dan berikan aspek kejutan presentasinya lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Dari awal sudah ada aspek kejutan. Ya, starting lineup dan babak kedua. Saya menunggu kejutan. Oke, skor Saya berharap 2-0. 2-0. Oke, Coach RD, silakan. Ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa pemain betul-betul disiplin di dalam menjalankan tactical game plan yang sudah disiapkan, tapi mereka juga harus mampu untuk mengeluarkan kemampuannya keluar dari tekanan dengan mereka bermain rileks, mereka bermain bebas, karena mengeluarkan kemampuan maksimal dengan tanpa ada sebuah beban ketika mereka ada di lapangan, itu akan sangat membantu mereka. Sebaliknya ketika mereka akan sangat tertekan, takut berbuat sesuatu, akhirnya yang ada mereka penuh dengan keraguan sehingga merugikan tim itu sendiri. Jadi saya berharap enjoy the game, tapi tetap punya tanggung jawab, tetap punya kedisiplinan untuk menjalankan setiap instruksi pelatih. Dan yang terakhir, komunikasi antar pemain untuk mereka teriak, memberikan komentar atau peringatan kepada pemain itu menjadi hal yang penting untuk mengatasi tekanan dalam situasi yang begitu menurut saya penuh dengan ketegangan. Skor Tadi saya sudah mengatakan saya selalu takut gagal di dalam menentukan kalau skor berapa karena kemarin saya sudah diingetin Anda tidak berbakat menjadi seorang peramal. Hanya Udah jadi pelatih aja lah. hanya presentasi yang boleh katanya. Oke, saya akhirnya ngikut 60-40. 60-40 untuk Timnas Indonesia. Oke, baik. Coach RD, terima kasih sudah bersama kami. Bung Wes, terima kasih. Bung Richard, terima kasih. Jangan lupa besok dukungannya ya di GBK. Baik. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Tanri Abeng University. Terima kasih, tepuk tangan buat Anda semua. Ya, sudah hadir malam ini. Thank you Chief Irwan sudah bersama kita. Jangan lupa besok semuanya ngumpul ke GBK ya, Gelora Bung Karno. Dan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah bersama kami. Jangan lupa besok mari kita dukung tim Garuda kita. Merah putih ada di dada kita. Saya Doni De Geza. Terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka.